Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, Ibu akan bahas tugas yang kemarin ya, latihan soal. Dalam latihan soal diketahui saldo tahun 2019 PT Pertiwi terdiri dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau yang disingkat dengan NKKIP awal tahun 2019 sebesar 250 juta. Nilai wajar aset program atau NWAP awal tahun 2019 senilai 200 juta. Other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain yang ada di sebelah kredit pada awal tahun sebesar 35.070.500. Ada biaya jasa kini 43 juta, tingkat persentase diskontol 10%. Ada iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun sebesar 50 juta. Ada imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 37 juta dan ada nilai kini kewajiban imbalan pasti saldo akhirnya sebesar 285 juta dan nilai wajar aset program akhir tahun 2019 sebesar 225 juta. Yang ditanyakan adalah prepare kertas kerja tahun 2019. Oke, sekarang kita kerjain. Seperti yang sudah dibahas, kertas kerja itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dari jurnal umum dan bagian dari memo. Oke, kita buat dua bagian seperti ini ya. Nah, nanti kalian kasih penggaris ya yang rapi ya. Nah, kita bagi dua, jurnal umum dan memo. Oke. Nah, yang pertama kita masukin dulu saldo awal dari masing-masing nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program, penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini kita masukin dulu akun-akun yang akan kita gunakan dari informasi yang diketahui di soal. Pertama ada beban ya. Beban itu nama akunnya adalah atau istilahnya annual beban kini atau biaya jasa kini, annual expense ya atau annual pension expense. Kemudian ada kas yang dikeluarkan dari iuran yang dibayarkan, berarti ada kas. Terus ada penghasilan komprehensif lain atau yang kita namakan dengan other comprehensive income, dan ada nilai liabilities ya atau nilai asetnya. Oke. Dan di memo ini biasanya adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP, dan ada nilai wajar aset program atau NWAP. Kita masukin dulu saldo awal. Berarti kita kasih keterangan di sini adalah saldo awal. Saldo awal terdiri dari NKKIP, berarti di sini tahun 2019 ya. NKKIP sebesar 250 juta. Saldo NKKIP ini biasanya di sebelah kredit. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, apabila di kertas kerja, sebelah kredit itu akan ditunjukkan saldonya negatif ya, atau kita pakai tanda kurung boleh atau negatif boleh, sebesar saldo awalnya adalah 250 juta. Oke, sedangkan saldo awal NWAP sebesar 200 juta. NWAP itu ada di sebelah debit. Nah, sebelah debit kita masukin nilai yang positif sebesar 200 juta. Kemudian saldo awal lainnya adalah OCI. OCI sendiri adalah sebesar 35.070.500, katanya sebelah kredit ya. Kredit kita kasih tanda negatif sebesar 35.070.500. Oke. Nah, di sini harus diakui selisih liabilitas ya, yaitu selisih antara NKKIP dengan NWAP. 250 juta dikurangi 200 juta sebesar 50 juta. Karena lebih besar sebelah kredit, maka 50 juta akan diakui sebagai liabilities ya. Berarti dia tandanya negatif ya, karena liabilitas ada di sebelah kredit. Berarti di sini kita pakai tanda 50 juta ya, tanda negatif. Nah, seperti ini saldo awal. Jadi saldo awal itu harus diketahui
selisih antara NKKIP dan NWAP. Apabila NWAP-nya lebih besar, berarti dia diakuinya bukan liabilitas, tapi diakui sebagai aset, ya. Maka tandanya positif, ya, atau di sebelah debit. Kemudian kita masukin lagi senilai 43 juta, yaitu biaya kini, ya, atau istilahnya current service, ya. Current service, yaitu sebesar 43 juta, kita masukin di annual expense 43 juta. Nah, ini pasangannya annual expense current service biaya kini itu akan masuk ke NKKIP. Karena expense ada di sebelah debit, maka dia tandanya positif. Sedangkan NKKIP karena di sebelah kredit, maka kita pakai tanda negatif, ya, sebesar 43 juta. Sebetulnya ini berhubungan dengan pencatatan jurnal, ya. Jurnal itu kan harus ada posisi debit dan posisi kredit. Maka ketika kita catat, setiap akun itu harus ada yang di debit dan harus ada yang di sebelah kredit, ya. Kemudian kita masukin interest cost-nya atau biaya bunga, ya. Biaya bunga yang tingkat diskonto 10%. Interest cost. Interest cost, ya. Biaya bunga di sini adalah total NKKIP akan dikalikan dengan tingkat diskonto 10%. Jadi 250 juta dikali 10%, yaitu sebesar 25 juta. Maka interest cost biaya bunga akan masuk ke beban, ya. Beban ada di sebelah debit. Berarti kita masukin di sini senilai 25 juta. Yaitu dari perhitungan 10%, ya, dikali 250 juta. Pasangannya pasti dengan NKKIP. Ingat, ya, NKKIP saldonya ada di sebelah kredit, maka kita pakai tanda negatif, ya, 25 juta. Kemudian setelah interest cost, kita akan menghitung interest income atau pendapatan bunga. Berarti di sini kita akui sebagai interest income, ya. Sama tingkat diskontonya 10%, namun untuk pendapatan bunga itu dikalikannya dengan NWAP atau nilai wajar aset, ya. Nah, NWAP-nya senilai 200 juta dikali 10%, berarti dia akan bernilai 20 juta. Dia masuk boleh ke expense, karena expense dia saldonya di debit, sedangkan ini pendapatan, berarti di kredit, ya, kebalikannya. Berarti pendapatan ini akan nampak di sebelah kredit senilai 10% dikali 200 juta, yaitu 20 juta. Oke, pasangannya pasti dengan NWAP, dan NWAP itu harus ada di sebelah debit, ya, 20 juta. Seperti ini ketika adanya interest income dan interest cost, ya. Dia akan dikalikan saldo awal dengan tingkat diskontonya. Kemudian, apalagi yang harus kita masukin yang ada di dalam soal, yaitu senilai yang 50 juta. 50 juta itu adalah iuran yang dibayarkan, ya, atau benefit paid namanya. Istilahnya adalah benefit paid sebesar 50 juta. Karena kita mengeluarkan cash, berarti cashnya akan dimunculkan, ya. Kas keluar berarti dia ada di sebelah kredit, ya. Kas ada di sebelah kredit. Ingat, ya, kredit itu bertanda negatif 50 juta. Oke, pasangannya adalah dengan ini iuran apa? Iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun. Berarti berhubungannya dengan NWAP, ya. NWAP karena benefit, ya, sebagai imbalan. Imbalan itu berhubungannya dengan aset, ya. Senilai 50 juta. Ada di sebelah debit, ya, pasangannya. Oke, seperti ini apabila ada iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun. Kemudian kita akan memasukkan lagi senilai yang 37 juta, ya, imbalan pensiunnya. Imbalan pensiun, ya. Di sini ada imbalan pensiun, ya, atau namanya sama, ya, benefit paid, ya. Atau di sini boleh, ya, tidak benefit paid, ini hanya iuran aja, boleh. Baru di sini lebih tepatnya di sini benefit paid, ya, sebesar 37 juta. Nah, karena ini benefit paid yang dibayarkan, berarti NKKIP-nya
ada di sebelah debit ya, kebalikan 37 juta. Karena dia mengeluarkan NKKIP. Sedangkan berhubungannya dengan NWAP. NWAP berarti dia ada kebalikannya di sebelah kredit sebesar 37 juta. Ya. Jadi ini imbalan pensiun ya, atau benefit paid. Imbalan pensiun itu berhubungannya hanya dengan NKKIP dan NWAP. Di satu sisi NKKIP akan nampak di sebelah debit, di sisi lain NWAP akan nampak di sebelah kredit ya. Nah, setelah ini baru kita menghitung ya rugi atau untung dari selisih saldo awal NKKIP ataupun NWAP dengan perhitungan nilai kinihnya. Berarti sekarang kita akan menghitung remeasurement ya, remeasurement rugi ya, rugi aktuarial ya, atau rugi boleh, atau keuntungan boleh. Nah, ini masuknya ke OCI. Apakah nanti akan nambah OCI atau ngurangin OCI yang berjalan? Caranya kita akan menghitung NKKIP dulu boleh atau NWAP dulu silakan. Coba kita akan hitung NKKIP dulu. Dari saldo awal 250 juta ya, kan ini sebelah kredit semua, berarti tambahin, ditambah 43 juta, ditambah 25 juta. Nah, karena ini ada di sebelah debit, berarti dia akan dikurangin 37 juta. Nah, hasilnya akan diselisihkan dengan saldo akhir. Sedangkan saldo akhir NKKIP adalah sebesar 285 juta. Maka akan menghasilkan nilai selisihnya sebesar 4 juta OCI di sebelah debit ya, karena debitnya lebih besar. Ini berarti berhubungannya dengan NKKIP. NKKIP berarti kebalikannya sebesar 4 juta. Ya. Maka nanti akan nampak sebesar saldo akhir yaitu senilai 285 juta. Nah, seperti ini selisih remeasurement rugi ya. Nah, sekarang yang NWAP ya, yang NWAP juga sama. Untuk mengetahui rugi atau untungnya, remeasurement rugi ya, remeasurement rugi atau untuk akrual. Nah, kita akan menjumlahkan saldo awal NWAP 200 juta ditambah interest income 20 juta ditambah yang iuran 50 juta, karena dia di sebelah kredit yang benefit paid atau imbalan pastinya berarti akan dikurangin 37 juta. Maka nanti hasilnya akan diselisihkan dengan saldo akhir dari nilai wajar aset program. Saldo akhirnya adalah sebesar 225 juta. Nah, kalau kalian sudah hitung, maka nanti selisihnya adalah sebesar 8 juta. 8 juta ya. Nah, ini pasangannya adalah dengan NWAP-nya sendiri. Berarti NWAP ada di sebelah kredit 8 juta. Sehingga apabila kita jumlahkan dari awal ya sampai dengan perhitungan kinihnya yang berhubungan dengan NWAP akan menunjukkan saldo akhir 225 juta. Begitupun sama ya dengan NKKIP akan menghasilkan saldo akhir 285 juta. Ya. Kemudian untuk penggunaan jurnal ketika adanya expense, kas, OCI dan liabilitas, berarti kita tinggal membalanskan aja. Kita hitung di sini jumlah tahun yang berjalan ya, jumlah tahun yang berjalannya, tahun berjalan ya atau current year-nya. Annual expense adalah sebesar 43 juta ditambah 25 juta dikurangin 20 juta, maka hasilnya 48 juta. Ada di sebelah debit ya, karena debit lebih besar. Kas saldo akhirnya karena hanya ada satu kas, berarti dia mengeluarkan sebesar 50 juta. Oke, sedangkan OCI yang berjalannya kita hitung tidak dengan saldo awal ya, tetapi dia yang berjalannya sebesar 12 juta. Nah, maka selisih liabilitas adalah sebesar 48 juta di debit ya, ditambah 12 juta di debit, totalnya 60 juta. Dikreditkan berarti
50 juta ya. Maka untuk membalanskan, kita akan mengakui liabilitas di kredit sebesar 10 juta. Sehingga nanti akan balance antara debit dan kredit ya. Nah, sehingga saldo akhirnya untuk yang OCI sebesar saldo awal 35.070.500 akan ditambahkan dengan yang kini ya, yang berjalannya 12 juta. Maka saldo awalnya untuk yang saldo akhir untuk yang OCI sebesar 23.070.500. Oke. Sedangkan liabilitas berarti saldo akhirnya sebesar 50 ditambah 10 juta ya, 60 juta ada di sebelah kredit. Nah, seperti ini penyusunan tentang kertas kerja. Sekarang boleh kita jurnal untuk yang beban, kas, OCI, dan liabilitas. Kita jurnal di sini ya, di atas. Debitnya itu adalah beban. Total beban saldonya sebesar 48 juta di debit. Kemudian OCI-nya ada di sebelah debit ya, penghasilan other comprehensive income sebesar 12 juta. Dan di kreditnya adalah kas yang dikeluarkan sebesar 50 juta. Dan tadi selisih untuk pembalance yaitu liabilitas ya, atau utang sebesar 10 juta. Demikian pembahasan soal yang kemarin tentang imbalan pasti. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.